Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Dan, gimana Dan kabar Dani? Halo Dian, Alhamdulillah kabar sehat. Walaupun kita masih dalam keadaan pandemi, tetapi harus tetap menjaga kesehatan. Dian, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Gini Dan, sebelum untuk melanjutkan podcast ini, terlebih dahulu kita perkenalkan diri dulu ya. Saya Oke, siap. sendiri Dian Megahandi dan teman saya sebelahnya. Ya, perkenalkan kawan-kawan yang nonton. Nama saya Abdul Wardani. Di sini kami akan membuat podcast dengan tema tindak pidana korupsi. Langsung saja Dan kita masuk podcastnya ya Dan. Oke. Oke. Nah, kan tema kita yang diberi oleh Bapak Dr. David Rahmadan SHMH dengan Ya, tema tindak korupsi, ya kan? Nah, ya. di sini kan ada pertanyaan-pertanyaannya nih. Yang Mm-mm. pertama pertanyaan itu kan tentang korupsi. Gimana menurut Dani tentang korupsi itu? Oke. Baiklah, sebelumnya mohon izin kepada Bapak Dr. David Rahmadan SMH. Di sini saya akan menjawab berdasarkan apa yang telah kami pelajari. Saya dan Dian telah juga membaca dari berbagai sumber. Di sini kami ada juga membaca buku hukum pidana dari Profesor Haja Rodiyah dan Haji Salim. Dan juga kami tadi juga telah membaca berbagai macam artikel maupun jurnal di internet. Baiklah, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Dian Megahandi, yang mana tadi Dian bertanya mengenai tindak pidana korupsi. Sebagaimana tadi yang telah kita pelajari, Dian, korupsi itu merupakan suatu penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi, yang mana tindak pidana korupsi ini banyak dilakukan oleh para koruptor. Ada juga dilakukan oleh para lembaga yudikatif maupun lembaga legislatif sampai kepada lembaga swasta. Yang mana tindak pidana korupsi ini sebenarnya sangat berbahaya bagi negeri kita, akan menghancurkan masa depan karena memakai hak dari rakyat itu sendiri. Yang mana juga diatur di internasional, tindak pidana korupsi ini dikenal dengan Criminal Act of Corruption, yang mana di berbagai negara juga telah menegakkan hukum yang tegas kepada tindak pidana korupsi. Sebagaimana yang kita tahu di Cina itu, apabila ada yang melakukan tindak pidana korupsi maka akan dihukum mati. Begitu dia. Gitu ya Dan. Terus itu ada kenai pasal atau gimana tuh? Pasalnya pasal berapa aja yang dikenakan korupsi itu? Tindak pidana korupsi. Oh, ya, karena kita sedang belajar pada tindak pidana khusus, maka tindak pidana korupsi ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Jadi sebelumnya kan juga menyesuaikan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena ini merupakan tindak pidana khusus maka dibuat sebuah undang-undang khusus. Begitu dia. Oh, jadi gitu ya tentang tindak pidana korupsi ya Dan. Selanjutnya pertanyaan yang kedua ya Dan. Penyebab Oke, korupsi itu siap. apa? Atau dampak korupsi dari korupsi itu apa? Gimana sih gitu? Ya, sebagaimana yang juga telah kita pelajari, bahwasanya sebenarnya korupsi ini banyak faktor yang menyebabkannya terjadi. Dan yang saya baca, ada dua faktor yang dimulai dari faktor internal. Faktor internal ini juga banyak penyebabnya, Dian. Ya, yang dimulai dari gaya hidup. Kita tahu banyaknya pejabat kita ini yang bergaya hidup yang berlebihan. Jadi jika gaya hidup ini tidak sesuai dengan pendapatannya, maka dia akan melakukan korupsi. Jadi ini yang berbahaya di negeri kita ini. Kemudian faktor internalnya juga ada disebabkan moral yang kurang baik. Jadi kita juga tahu bagaimanapun pejabat ini pendidikannya tinggi, S1, S2, dan S3, tetapi kalau moralnya tidak bagus, maka pejabat itu akan melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian Dian, ada juga faktor eksternal yang kita ketahui, faktor dari luar. Yang pertama itu faktor politik. Yang mana kita tahu kan juga pejabat ini kan juga berasal dari partai politik.
Jadi bisa saja para pejabat yang melakukan korupsi ini ditekan oleh partai politiknya. Makanya terkadang ada dari partai tertentu yang melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian juga dari faktor eksternalnya ada dari faktor hukum. Juga terkadang kita bukannya mau berpikir negatif, tetapi di Indonesia juga kan kita tahu bahwa kadang hukum ini seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kan sebaiknya hukum ini tidak seperti pisau, tetapi seperti silet, tajamnya ke semua arah. Kemudian ada faktor ekonomi. Seperti yang kita ketahui tadi, apabila pejabat ini, apalagi di masa pandemi, ada juga pejabat yang tega melakukan korupsi dia. Jadi apabila ekonominya itu menurun, maka tidak ada jalan lain pejabat kita melakukan tindak pidana korupsi dan memakan uang rakyat. Itu sangat berbahaya sekali dia. Begitu dia. Gitu ya, dan ada beberapa faktor juga ya, dan tindak pidana korupsi ini. Iya. Dan pertanyaan ketiga ya, dan Oke, siap. anti korupsi. Gimana tuh menurut Dani? Oh, oke. Mengenai pertanyaan yang ketiga dari Dian ini, kita juga tahu banyak dampak masif dari korupsi ini. Ada beberapa dampak masif yang sedang kita perhatikan, Dian, yang juga tadi kita sama-sama belajar, yaitu yang pertama, dampak birokrasi pemerintahan. Jadi dampak sebuah birokrasi pemerintahan ini terkadang sangat merepotkan sebuah birokrasi itu sendiri. Menurut saya, apabila birokrasi ini tidak mengatur sebuah peraturan yang ketat dalam seperti pelaporan keuangan, maka tindak pidana korupsi ini masih akan sering terjadi. Karena sangat diperlukan pelaporan keuangan yang sangat jelas pada sebuah pejabat negara. Apabila hal itu dilakukan, maka tindak pidana korupsi ini dapat dicegah. Kemudian dampak masifnya itu juga berasal dari dampak sosial dan masyarakat. Apabila tindak pidana korupsi ini terus dilakukan, maka kepercayaan masyarakat kepada para pejabat itu semakin menurun, ya. Sebagaimana survei, berbagai macam lembaga survei yang menyatakan bahwanya kepercayaan publik kepada pemerintah itu semakin menurun. Kemudian juga apabila korupsi ini terus terjadi di negara kita, maka akan sangat berakibat kepada dampak ekonomi. Masyarakat kita ya sekarang yang sedang dilanda pandemi, ditambah lagi para pejabat yang mengatur tentang bantuan-bantuan sosial melakukan korupsi, maka dampaknya akan terjadi pada ekonomi masyarakat itu sendiri, sehingga masyarakat akan susah untuk mencari makan, susah untuk mencari kebutuhan hidup. Begitu dia. Gitu ya, dan terus kan banyak juga kan korupsi di dalam masa pandemi ini ya kan, dan Iya, terutama betul di sekali. Menteri Sosial ya kan. Ya, ada Menteri Sosial, Menteri Perikanan. Selanjutnya pertanyaan keempat, dan nilai dan prinsip anti korupsi itu gimana, Dan? Baik. Mengenai pertanyaan Dian tentang nilai prinsip anti korupsi, saya pada tahun 2016 kalau tidak salah, pada tingkat SMA pernah mengikuti pelatihan Komisi Pemberantasan Korupsi, Dian. Jadi dari narasumber itu saya masih ingat sampai sekarang, dan saya mencatat bagaimana prinsip dan nilai yang harus diteguhkan oleh seorang pejabat publik sehingga tidak terjadi korupsi. Yang mana harus dilakukan yang pertama, yaitu kejujuran. Sehingga apabila pejabat kita ini melakukan kejujuran, insya Allah tindak pidana korupsi ini akan menjadi prinsip dan akan diminimalisir oleh para pejabat kita. Kemudian sifat yang harus diterapkan yaitu kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan. Jadi semua prinsip-prinsip dan nilai yang ada pada nilai anti korupsi ini harus benar-benar ditegakkan oleh para pejabat publik agar tidak melakukan tindak pidana korupsi itu, Dian. Begitu. Jadi kebanyakan ada juga sih para pejabat tidak menjalani prinsip nilai-nilainya itu ya, Dan ya. Iya, benar sekali.
Karena itu masih masifnya terjadi tindak pidana korupsi di negara kita ini dia. Oh, makanya kan banyak korupsi di Indonesia nih. Lanjut ya, Iya Dan. betul. Pertanyaan yang kelima ya. Oke, lanjut. Oke, siap. Upaya pemberantasan korupsi, Dan. Gimana toh? Oh, tadi saya juga telah membaca dia dari artikel di internet, kalau tidak salah Wikipedia, yang mana ada strategi pemberantasan korupsi yang dirilis langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ada 3 strategi pemberantasan korupsi itu dia. Yang pertama represif, yang mana strategi ini harus dan wajib menyeret koruptor itu ke pengadilan. Jadi dari strategi ini para koruptor itu akan mendapatkan jera dan tidak akan mengulanginya lagi apabila diseret ke pengadilan dengan hukum yang seadil-adilnya. Kemudian strategi yang kedua yaitu perbaikan sistem. Seperti yang saya bilang tadi, seharusnya di sistem birokrasi pemerintahan itu harus diterapkan sistem yang sangat ketat. Diterapkan pelaporan keuangan itu bagi setiap para pejabat publik sehingga tindak pidana korupsi itu dapat diminimalisir dan dapat dipantau ataupun diawasi oleh para penegak hukum seperti KPK. Kemudian yang ketiga strateginya itu edukasi dan kampanye. Jadi tindak pidana korupsi ini sebenarnya harus terus dikampanyekan dia seperti yang dilakukan oleh KPK pada saat ini, harus dikampanyekan kepada generasi-generasi penerus agar nanti generasi-generasi penerus seperti kita ini tidak akan melakukan tindak pidana korupsi. Begitu dia. Itu tindak pidana korupsi itu paling lama berapa tahun penjara gitu? Setahu Dani gitu? Atau tergantung beratnya sebagaimana korupsi gitu? Iya, kita kan juga telah belajar Dian, aku ngambil PKPil kriminologi, jadi di kriminologi ini sebuah hukuman itu diterapkan berdasarkan konsep yang dilakukannya. Jadi maksimal hukuman yang diberikan itu bisa saja disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan. Misalnya, apabila ada seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi sebesar 100 juta, tentu beda hukumannya dengan orang yang melakukan 1 miliar, apalagi 1 triliun. Jadi sebenarnya dia hukuman yang diberikan itu berbeda-beda tergantung dengan tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Begitu dia. Jadi tergantung banyak korupsinya lah ya. Iya. Dan itu tentu berdasarkan keputusan hakim ya, kan hakim sebagai wakil Tuhan di dunia. Oh gitu. Banyak juga upaya-upaya pemberantasan korupsi ini ya kan, Dan? Iya betul. Selanjutnya, Dan, pertanyaan yang kelima, gerakan kerjasama dan instrumen internasional. Gimana tuh, Dan? Menurut Dani? Oke, Dian. Sebagaimana yang kita baca dari buku dan berbagai sumber, kerjasama gerakan instrumen internasional itu ada dilakukan ratifikasi konvensi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption pada tahun 2003, yang mana ini dinamakan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB Dian. Ini dilakukan pada tahun 2003, yang mana pada konvensi ini dilakukan tindakan pencegahan, penegakan hukum, kerjasama internasional, bantuan teknik, serta pertukaran informasi. Jadi seharusnya para penegak hukum yang ada di Indonesia ini seperti KPK yang khusus di bidang korupsi itu harus melakukan kerjasama, harus melakukan gerakan, dan melakukan kerjasama instrumen internasional seperti pada PBB dan pada mahkamah internasional agar nanti apabila terjadi tindak pidana korupsi Indonesia juga kita bisa mengadukan kepada internasional apabila terjadi kesalahpahaman pada penegakan hukum tindak pidana korupsi ini dia. Begitu dia. Itu yang menurut Dani ya, Renan? Iya. Terus pertanyaan yang ke-7, Dan. Oke. Delik korupsi dalam rumusan undang-undang itu gimana, Dan? Maksudnya berarti ada deliknya ya? Tindak pidana korupsi itu. Oke. Ya menurut saya delik korupsi dan rumusan perundang-undangan itu sebenarnya kan juga berasal dari pembuat undang-undang itu. Seperti Indonesia ada lembaga legislatif yang membuat undang-undang, kemudian pada
tindak pidana itu kan sebenarnya diatur dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun jika ada tindak pidana khusus, maka wajib dibuat undang-undang khusus yang mengatur tentang tindak pidana tersebut. Seperti tindak pidana korupsi ini yang ditarik dari KUHP yang berkaitan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu yang berasal dari pasal 209, 210, 287 KUHP yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi ini, Dian. Kemudian pada tahun 1971 dibuat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan korupsi. Kemudian diupdate lagi oleh legislatif kita menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Kemudian juga ada undang-undang terbaru mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tahun 1999 yang sebelumnya itu diatur dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Dian. Begitu. Gitu ya. Oke. Jadi ada juga ya delik dalam tindak korupsinya dan Iya, Dian. ada. Oke. Pertanyaan yang ke-8. Strategi pemberantasan korupsi dan gimana tuh, Dan? Oke. Kita tahu bahwasanya korupsi ini masih marak terjadi pada para pejabat kita dan harus dilakukan berbagai strategi dan pencegahan terhadap korupsi ini. Yang mana kita ketahui, Dian, banyak caranya untuk mencegah korupsi ini kalau seandainya para pemerintah itu mau melakukannya. Yang salah satunya itu pencegahan pada lembaga hukum dan lembaga lainnya, kemudian harmonisasi peraturan perundangan, kemudian penyelamatan aset hasil korupsi, kerjasama internasional seperti yang saya bilang tadi, kemudian pelaporan keuangan pejabat. Dan seperti pendapat saya tadi, Dian, tetap memang harus sebenarnya pelaporan keuangan itu bukan hanya sekali setahun, namun harus diperketat lagi. Kalau bisa 1 minggu sekali ataupun 1 bulan sekali harus dilaporkan keuangan dari pejabat itu agar tidak melakukan tindak pidana korupsi. Jadi menurut saya harus hukum yang mengatur tentang tindak pidana korupsi ini harus lebih diatur dengan secara adil dan lebih berkompeten, begitu. Pokoknya harus lah, Dan ya. Oke, Dan. Nah, kita kan sebagai mahasiswa nih, dalam gerakan anti korupsi gimana nih, Dan? Sebagai mahasiswa kita. Oke. Tentunya kita sebagai mahasiswa, sebagai kaum intelektual memang harus menegakkan sifat anti korupsi dari kita sekarang ini sebagai mahasiswa sebelum kita terjun ke masyarakat nanti. Dan seperti yang kita ketahui, Dian, di dalam perguruan tinggi itu ada yang namanya Tridharma perguruan tinggi, yang mana ada pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Jadi dari 3 Tridharma itu seharusnya kita bisa memahami dan mencermati bahwasanya penting untuk kita melakukan pendidikan, penelitian, dan pengabdian agar apa yang kita lakukan ini sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh undang-undang maupun yang diamanahkan oleh Pancasila dan pendiri bangsa kita. Kemudian, Dian, seperti yang kita ketahui di Fakultas Hukum UNRI tempat kita kuliah, itu juga ada suatu lembaga yang berkaitan tentang tindak pidana korupsi. Kalau tidak salah namanya BAKAT ataupun Badan Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Riau, yang mana dipimpin langsung oleh Bapak Dr. David Ramadan kalau tidak salah. Jadi sebenarnya juga sudah dilakukan oleh fakultas maupun universitas untuk pencegahan tentang korupsi ini agar nanti generasi-generasi mahasiswa seperti kita ini terhindar dari tindak pidana korupsi ini, dia begitu. Oh, begitu ya. Jadi di Fakultas Hukum kita udah ada ya, Dan, forumnya ya, Dan ya, untuk betul, Dian. Kebetulan kemarin saya juga sempat mau bergabung. Ada juga yang namanya tim rekam sidang kalau tidak salah. Itu saya sempat mendaftar kemarin, Dian, tapi tidak lanjut karena pandemi ini. Rencananya nanti juga mau daftar ke BAKAT itu, Badan Kajian Anti Korupsi. Kalau bisa kita gabung sama-sama, Dian. Gitu ya. Ngomong-ngomong nih, Dan, ini bahas dari tindak pidana ya, Dan ya? Ya. Kapan kita masuk kuliah, Dan?
tatap muka. Itulah belum ada kejelasan sampai sekarang juga. Tapi kan Terus, sudah ada edaran dari kementerian bahwasanya bisa dilakukan metode campuran. Seperti anak-anak yang sains kan ada juga yang masuk prakteknya. Bosan rasanya di online terus nih, daring terus. Iya betul. Oke. Bisa-bisa pas masuk besok udah lupa sama kawan. Iya, takutnya gitu. Oke, Dan. Jadi dari saya kan udah 9 pertanyaan nih. Selesai nih, Deng. Podcast kita ya kan, dari Bapak David. Oke. Nah, ada nggak pesan-pesan atau gimana gitu untuk mahasiswa lain untuk mengatasi korupsi? Ada nggak? Oke. Baik Dian, mungkin ini untuk closing aja ya. Pesan untuk teman-teman mahasiswa, tetap semangat untuk menggapai cita-cita kita, terus semangat walaupun sekarang kita kuliah dalam masa pandemi, tetapi harus tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Dan untuk mengenai tindak pidana korupsi ini, pesan saya untuk diri saya pribadi, untuk Dian dan untuk teman-teman lainnya, mari sama-sama kita mencegah korupsi ini, mari bersama-sama kita menaati sumpah mahasiswa, kan ada juga sebagaimana kita ketahui ada sumpah mahasiswa, dan mari kita bersikap sebagai mahasiswa yang berintegritas, bersikap disiplin, dan bersikap bertanggung jawab agar kita nanti terhindar dari berbagai macam godaan tindak pidana korupsi. Kemudian pesan yang terakhir kepada kawan-kawan yang menonton podcast kami ini, mohon maaf apabila ada kesalahan yang kami sampaikan karena kami di sini masih sebagai mahasiswa yang belajar. Masih belajar ya, Dan? Ya, betul sekali. Oke, Dan. Oke, guys. Sekian dari kami ya, guys. Kami berdua. Oke. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dian. Sama-sama, Dan.